United ketemu Kick 2 kali regular season bagaimana ceritanya? Iya. Mendominasi Jadi, mereka. Kemarin. Bukan counter-counteran lagi ya? Iya. Bener-bener kayak data-datanya jadi kayak berhamburan gitu. Terus Geek juga yang jadi counternya RRQ sekarang udah unggul 2-0. Nah. Ini match point untuk mereka. Match point untuk RRQ. Dan kembali Geek Fam kali ini akan mengambil first pick. Benny masih sama. Ada Baksha, Fredrin dan juga Idit. Begitupun RRQ dengan adanya Valentina dan juga Matilda. Habis ini mungkin Benny Angela lagi. Faramis kali ya. Dan Karena seakan-akan mereka ini gak kasih main Aboy juga buat hero nyamannya. Dan gue yakin Yuzong kemungkinan besar akan diamankan lagi gitu loh. Kalau emang mereka gak nge-ban hero tersebut ya. Karena dari tadi polanya sama loh, game 1, game 2. Source damage yang dimiliki oleh Geek ini diusir habis-habisan dengan siapa? Dengan Yuzong. Akai juga. Akai mungkin oke lah tadi tugasnya adalah menjepit ke arah dari junglernya untuk perebutan dan objektif. Tapi dengan Yuzong memimpin rekan-rekannya, udahlah mundur teratur itu semua. Yap. Dan ini sebenarnya masih sama ya untuk segi banning dan juga first pick-nya dari Geek Fam. Mereka mengutamakan dengan adanya Angela ini. Namun bisa aja nih di game penentuan ini Angelanya dilempar ke Rob. Iya. Banyak plot twist lah kalau memang ada Angela yang di-pick. Ya hampir sama ya, Angela tadi bermain sebagai mid laner, ini bisa jadi memang benar Yuzong dipakai lagi. oleh Baloyski. Ya. Retail Yuzong lagi nggak? Lagi. Sama. Karena jangan sampai kan ada Angela masuk ke Iritel, Angela masuk ke Yuzong. Makanya. Ya. Karena Iritel ya kena hard guard-nya, wah dia bakal bisa tembus, dia bakal bisa berani banget lah untuk nembusin turret dengan extra shield dan juga dengan efek heal yang diberikan. Masih sama persis. Pola pick-nya di 3 hero pertama. Kalau ngelihat dari Geek, mereka tadi mengutamakan adanya Bruno Martis nih. Dan mungkin sekarang udah bakal coba untuk menggeser lagi kah? Bisa ada yang lain tapi... Gold lanernya nanti di pick 2 terakhir. Atau bahkan di pick yang terakhir. Makanya 2 terakhir. Ya buat ngagetin juga ya. Jadi sekarang kalau memang Angela bakal ditaruh sebagai mid laner, Ruby bisa diambil terlebih dahulu. Sebelum di-ban lagi Sebelum ya? di-ban. RRQ udah 2 kali nih ban Ruby. Tapi memang 2 ban terakhir. Dan ternyata Cloud. Wow. Serius lah. Ada Cloud dan juga Terisla. Oke, look. Terisla sebelum di-ban tadi seperti di game yang sebelumnya. Dia mengamankan terlebih dahulu. Akai lagi kah? Akai. Akai bukan bad option sih, menurut gue cukup bagus untuk Iya ini Akai. pola dari pick-pickannya dari tadi kayak ini udah Akai menjadi pilihan lagi. Atau kalau mereka mau main lebih agresif, mereka bisa ambil Martisnya. Udah ban aja Akainya apa semuanya yang gak kasih. Atau mau ambil lagi Kaja. Yap, tuh bisa semuanya, ini masih ada ya. Itu enak banget Kaja nangkep Cloud ya kan. Ya. Mau gak mau kan Cloudnya nyamperin. Dan juga Cloud buat yang sekarang kan di early game-nya nggak terlalu kuat ya dibandingkan di patch yang sebelumnya. Dan masih dengan Akai juga. Oke, 3 hero sama. Iritel, Yuzong, Akai. Dan mungkin habis ini dari Geek mereka bisa ban Kajanya. Yap. Dan Novaria. Ini ada Rafa yang lepas. Iya, Iya. wah gambling lagi. Tapi RRQ, Faramis udah di ban juga. Ya. Ruby kah? Ruby. Karena masih fleksibel banget lagi nih. Ya. Atau kalau bakal aku lihat ya RRQ kalau mereka memang nggak ingin menggunakan Novaria, mereka bisa buang Novaria ya. Karena Novaria juga adalah salah satu target yang bisa dicapai nanti oleh Cloud. Aha. Jadi ya resiko cukup besar kalau memang harus menggunakan Novaria. Oke. Dan Ruby-nya kembali Ruby dulu. Lagi ya. 3 kali di ban. Ya. Karena memang potensi Ruby ini bisa make play banget ya. Momentum ya. Dia ya. Sangat-sangat momentum banget. Kaja di ban akhirnya. Yap. Dan itu dia power pick off yang suppress effect juga yang memang menjadi satu hero nyaman untuk Naomi. Sekarang sudah ditutup karena ngelihat juga tadi momentum berhasil hampir diciptakan juga ya untuk Niall yang ditarik. Dan ini akan menjadi ancaman pula untuk Cloud itu sendiri. Setuju ya, tapi ya kita tidak boleh melupakan masih ada hero yang lain yang bisa single pick seperti itu, seperti Chow kalau memang mau melakukan Oh, Franco? ya, atau kalau mau sedikit lebih defense ya masih ada Franco juga. Oke, Joy di ban. Ini beda lagi nih, ini udah kayaknya udah mulai ngebaca bakal ada kombinasi Joy Angela juga yang mungkin mengerikan. Dan ini adalah satu hero nyaman untuk Niall pula. Ya, tapi Niall hero-nya ya terlepas dari Joy, aku bisa bilang dia kuat di Lancelot. Lancelot bener. Betul. Dia masih ada Lancelot yang bisa dipakai sekarang karena Lancelot jelas. Ini masih kebuka. Dan juga Lancelot Angela ini bakal punya potensi untuk udah ngegiring aja untuk bisa nabrak-nabrak semua yang ada di belakang. Yap.
Oke, dan kayaknya dari sisi Geek mereka bakal coba untuk menghindari adanya hero-hero yang ada di belakang ya. Kayak Farsha, Give, melihat dengan adanya Yuzong juga, tapi Kufra ternyata yang sekarang sudah ditutup. Naomi jadi sasaran tuh, karena itu adalah beberapa hero dari Naomi juga. Kaja, Kufra, Chow akankah diamankan? Atau untuk Naomi juga pernah menggunakan dari Minotaur itu sendiri ya. Wow. Ini kalau sampai Minotaur juga, buset 3 trio tebel itu. Novaria. Dan ternyata Novaria tidak, dulu. Novaria dulu. Oke. Ada Novaria yang memang tadi kita bisa bilang ya. Novaria ini bisa diincar oleh Cloud. Tapi Cloud jelas di patch yang sekarang dia butuh item terlebih dahulu. Betul. Sebelum bisa melompat ke belakang. Iya, Clearnya blazing- juga lama ya? betul, cleansing duetnya juga kan ke minion sekarang udah dikurangin gitu Iya, loh. 300%-nya hilang kan. Gak bisa Jadi- yang jadi langsung biasa- clear. Jadi biasanya gerobak belakang masih ada tuh mesin nembak tuh. Kan biasa clear semua tuh. Ini ada gerobak belakang mesin nembak-nembak tuh. Iya. Kesisa ya. Cuma Novarianya juga ini masih fleksibel sebenarnya ya. Akan bisa ditaruh di Naomi, bisa di Lemonnya juga. Namun 2 pick yang akan langsung diamankan. Lancelot, Hero Power Nile muncul. Dan jawaban, Angelanya bakal dilempar kemana? Di tangan Baloy atau di tangan Aboy? Karena 1 pick terakhir yang akan langsung diamankan oleh Geek adalah Lilia. Lilia. Berarti ini jawabannya adalah Angelanya akan dilempar ke sisi Rob. Ya. Angeloy berarti. Angeloy, seperti di winning condition tadi ya. Yep. Karena ya kemarin memang yang ketika mereka menang, mereka pakai itu di tangan Baloy. Dan sekarang semua sudah kembali. Dan memang cuma ada satu badan kalau kita lihat ya di Geek Farm, ada di Teris lah. Iya. Tapi untuk yang kecil seperti Cloud, Lancelot, Lilia juga ini bisa diisi dengan Angela. Jadi mereka masih bakal bisa main untuk prolong team fight tapi gak selama misalnya seperti yang bisa dimainkan oleh RRQ. Jadi untuk setup di Lordnya jelas ini lebih nyaman buat RRQ-nya. Tapi mungkin secara untuk damage-nya sekarang Geek Farm mereka udah punya akses untuk menuju langsung ke belakang. Iya. Oke, dan ternyata Minotaur berarti bakal menjadi Novaria di tangan Lemon. Yap, itu dia. Deretan hero udah semakin tebal lagi. Game pertama tebal. Game kedua makin tebal. Game ketiga, buset dah. Tapi sisinya yang memang menjadi indeks dari RRQ, power crowd controlling, apakah ini akan menjadi jawaban untuk match point-nya? Yap, bisa dibilang ini akan menjadi sebuah hal yang begitu mengerikan yang harus dilalui oleh Geek ya. Siapapun yang kalah harus menuju ke lower bracket dan Geek satu kesempatan lagi. Yap, dan mereka butuh sekarang untuk mereset semuanya. 2 game kekalahan dan mereka sudah mengganti pemain. Ada Marky yang masuk menggantikan Cadera. Yap. Oke, kalau begitu sekali lagi kira-kira yang akan ke lower bracket itu RRQ atau Geek? RRQ atau Geek? Wih, semangat banget kalian. Sekali lagi, yang ke lower bracket, RRQ atau Geek? Ya udah kalau gitu, game ketiga, let's go. Mana suaranya? Oke, dan match point. Kepleset satu kali lagi. Geek Fam harus berjuang melalui jalur lower bracket. Namun, pertanyaannya adalah, Om, RRQ mereka punya jawaban gak untuk bisa mengantisipasi split push dari Marky? Split push, oke menarik sih kalau ngebahas split push mereka punya jawaban, jelas. Mereka punya retail juga Oke. untuk bisa mengcopy ya. Atau kalau memang mereka mau menggunakan Yuzong untuk bisa mencari cloud-nya ada di mana, untuk bisa menjadi salah satu source juga. Dan sebenarnya kalau aku ngelihatnya dari match up kali ini bakal bergantung bagaimana Lemon nanti ngenahan dulu untuk di early game. Karena secara status untuk Novaria juga yang dibawakan oleh Lemon, dia punya Wilderness Blessing. Jadi jelas dari RRQ untuk mid dan juga rumor mereka akan jauh lebih aktif untuk berjalan. Yap. Ini Lemon kayaknya emang mau melakukan ini ya karirnya di area dari jungle dan juga sungai ini Om ya. Lengkap loh agility, Iya. wilderness, Iya. mau masuk lewat area tersebut. Ya udah damage-nya pasti akan sampai-sampai aja. Kamu cocoknya kerja di air. Waduh. Nah, mainnya di sungai. Tapi untuk kali ini Geek Fam kayaknya wah Wah. gold crab-nya tercuri oleh Naomi. Tapi Aboy? Aboy, Flicker. oke Versik. Hampir saja dan ada bisa tadi yang udah langsung dikeluarkan pula. Terlihat di area tersebut. Yap, dan versinya nggak sempat ya keluarin retri karena memang terlalu jauh juga dengan Aboy yang punya flicker. Namun kalau untuk match up bot lane nih Marky dan juga Skylar. Ini tipikal marksman yang berbeda lagi nih Om. Yap, yang dimana satunya memang
dia bisa kiting, nyicil ya kan. Sedangkan untuk power dan retail ya udah lompat langsung tabrak. Aha. Langsung dapetin point kill. Dan untuk sementara waktu untuk kalau kita bicara dari kedua marksman ini, jelas yang punya power agak di atas yaitu Buset. Iritel. Ketembak udah punggung Nail. Gak ada salah, udah panas duluan itu punggungnya. Tapi Nail Jiren. berusaha untuk bisa mendapatkan dulu ke arah Purple Button sebelum nantinya akan melakukan lagi sebuah pertempuran di area Dare Turtle. Tapi Dairon akankah mendarat dia tersebut karena Versiknya udah hadir duluan. Tapi Naomi belum ke spot sejauh ini. FB Spin langsung dikeluarkan, Turtle-nya ditinggal begitu saja. Mencoba untuk kabur tapi Luke dengan satu flickernya mencoba untuk bisa mengejar. Dan mereka untuk kali ini berhasil ngezoning. Turtle-nya ditembak, Turtle pertama menjadi milik untuk Kick. Dan biasanya kalau misalkan memang setup Turtle dengan adanya Yuzong, dia buka Black Dragon Form ya. Tapi tadi digunakan untuk defense saja, sehingga akhirnya Geek Fam bisa mendapatkan Turtle tanpa adanya kontes sama sekali yang bisa dilakukan oleh RRQ. Oke, dan kalau kita bilang tadi bahwa bagaimana mungkin dari Cloud yang bisa kalah dari Iritel, tapi ada faktor yang lain yang bisa membuat Cloud tersebut bisa menang, yaitu Angela. Ada hal yang bisa dikombinasikan bersama dengan Blazing Duet. Wah, Orange Waduh. Buff ya? Oke, itu dia. Ada sebuah retribution udah langsung dikeluarkan, tapi Nail mendapatkan bantuan langsung dari Baloiski, di mana harganya udah berhasil langsung dikeluarkan, tapi mereka mau pergi ke arah mana lagi untuk setupnya. Ini Orange Buff-nya dicuri loh. Iya, Iya. diambil Nail. Diambil Nail juga dan agak berat kali ini di mana Versik yang masih mencoba untuk mencari momentum terlebih dahulu. Nah, karena lumayan under ya kalau kita lihat secara mungkin perolehan levelnya sendiri di mana memang Nail jauh lebih cepat untuk bisa membersihkan monster jungle. Di topnya ini seru juga ternyata Karisla lawan Yuzong. Ini udah exchange dari tadi, trading blow di atas. Tapi sebenarnya kembali dari gold laner-nya nggak diganggu sama sekali ya. Dari tadi, Itu tadi. 3 game tuh slow aja tuh god laner-nya. Adem, antang. Karena mereka sendiri pun kalau dari Arki ya mereka bermain dengan pola rotasinya pergi ke arah berbeda terus-terusan gitu loh. Sementara sekarang di bagian tengah, Versik, efek slowing begitu menyakitkan. Belum lagi Baloi, Papa on the string. Udah ngikat pergerakan dari Versik, tapi Versik masih berhasil pergi. Oh ini balonya agresif banget Om. Nah ya, Baloi agresif, terus juga dari Nail dia mainnya kan damage Lancelot. War X, item pertama dia. Jadi bakal punya stack yang kalau memang cukup, ini bakal bisa untuk nyerang ke depan dan lihat bagaimana agresifnya Baloi dan juga Aboy. Nah itu dia, lompat lagi. Emang sangat-sangat memberikan efek slow ya untuk si Angela ini. Udah kayak megangin gitu loh, nggak boleh pergi kalau nggak mau ikut gitu di belakang tuh megangin itu. Ikut. Tapi masalah dua-duanya juga ngasih efek slow kan dari adanya Magic Shockwave tapi setup ke arah Ya. Turtle. Oke itu dia MP Speed udah langsung dikeluarkan dan sekarang again Turtle-nya berhasil langsung diamankan di mana Dairon yang masih berusaha untuk bisa mengacak-acak area tersebut. Bahkan sekarang Nailnya pun menjadi korban pula tapi Dairon mau nggak mau harus mengorbankan dirinya. Yap, tapi pertukarannya cukup mahal loh. Jungler yang hilang dengan adanya XP lane. Ini menjadi sebuah pengorbanan lagi di Ya ampun. Dairon. Coba tuh lihat Baloi itu. Tetap ngekorin Papa on streak ya. Sementara dengan Magic Love Wave-nya. Iya. Baloi mau pergi ke arah mana? Ada flicker yang udah langsung Lemon? dikeluarkan. Baloi ditembak. Lemon. Ini kalau ada notifnya precise ya harusnya ya. Precise, tapi ini magical damage ya. Oke, dan sebentar waktu akhirnya dari RRQ mereka sanggup untuk agak mengejar sedikit. Ketertinggalan mereka mungkin yang tadi di awal, ini sudah dari gap goalnya juga sudah mulai bisa dikondisikan. Dan sekali lagi kalau kita mau lihat, ini ada yang bebas ya dari RRQ, yaitu bagaimana Skylar juga belum ada gangguan sama sekali. Kalau kita lihat karena Skylar tadi memang sempat ditinggal, tapi ada Naomi yang ngelihat kalau Marky juga ditemenin oleh Baloiski. Jadi akhirnya ya Naomi nemenin. Jadi ada 2 lawan 1 di bottom lane. Levelnya unggul loh dari Skylar nih. Lagi-lagi sebenarnya Geek Fam mereka nggak concern ke arah gold lane-nya dulu. Yep. Tetap dibiarin aja dan ini udah mulai sekarang Geek Fam bergerak ke arah gold lane-nya. Oke kita lihat seperti apa lagi yang akan dilakukan. Dengan ada imitator, pergerakan dari Marky pun nanti harusnya akan segera terganggu ya. Blazing duetnya juga nggak bakal nyaman banget kecuali memang dia penggunaan dari Purify-nya. Itu tepat banget. Wow, ini Tadi 91, sekarang 92 naik lagi. hilang 1%. Iya. Tambah Naik lagi. terus ya. Ngeri memang, ngeri. Oke, tapi untuk Geek Fam ya ini mereka udah mulai menyadari juga power nantinya untuk Skylar yang bisa menjadi damage dealer juga. Dan mulai rotate ke arah Ya bawah, ampun. namun disadari Lemon Naomi-nya udah ke bawah juga. Gak akan ngebiarin Skylar-nya terancam.
Ya, dan juga mungkin untuk tim fight ke depannya masih ada Naomi kan dengan minuman Rage-nya juga yang bakal bisa menahan kalau memang mereka bakal ditabrak. Oke, tapi depan yang lain Baloy. Entah bagaimana caranya berhasil langsung dihancurkan, tapi Skylar pun masih berhasil pergi dari atas tersebut menjadi sebuah keuntungan untuk RRQ dan Heavy Spin. Udah langsung dikeluarkan pula Nail, ada Tonros, akankah dia berhasil selamat untuk bisa pergi dari tersebut, tapi ada penalti besar untuk bisa menyelamatkan. Turtle-nya berhasil diamankan, Naomi yang pergi ke arah berbeda, tapi Nailnya terlihat berhasil selamat. Sementara untuk Luke-nya berjuang sendirian. Ada 3 player yang harus dihadapi, tapi Versik akankah berhasil dihancurkan karena udah ada lagi pergerakan dari Baloy di dalam tubuhnya. Dan Versik pandanya digebuk langsung kayak begitu. Tadi Naomi juga sempat mendekat ya, dia mau ngasih sedikit motivasi, ya kan ayo motivation. Gak jadi. Tapi kejauhan juga ya. Kejauhan. Oke. Tapi sementara memang tim fightnya ada di area untuk di turtle-nya. Lihat bagaimana bottom lane turret-nya berhasil diambil oleh Skylar. Dan sekali lagi menjadi pertanyaan kita, apakah kemenangan dari Goldtech di sini akan bisa untuk membawakan kemenangan juga ya. Karena kalau aku melihatnya dari game 1, game 2, game ketiga, ini gold turretnya yang pecah terlebih dahulu itu Gigfam. Ini dari sisi networknya sendiri ya, antara Marky dan juga Skylar udah ada jaraknya, udah ada sekitar 600-an dan Marky. Ketangkapkah karena sekarang Naomi-nya, hey, BMI lagi pergi ke arah belakang. Yep, dan terus sejauh ini ternyata Nail bikin ke arah hybrid ya. Hybrid, ya. Ada Thunderbelt juga yang sudah diamankan karena cukup berbahaya sih. Ya, dan juga Thunderbelt bisa memberikan efek slow ya. Yep. Jadi lebih pasti lagi untuk bisa masukin next basic attack-nya. Tapi kita bisa bilang Marky juga meskipun dia terlihat ya agak sulit mungkin. Ya ampun. Itu kalau sekali ditembak Lemon hilang. Iya, ini Astral Sphere ini udah mulai jadi teror-teror tersendiri sih. Nah, iya. Range-nya jauh banget Dari masalahnya. jauh punya Astral Echo buat open vision. Sakit lagi. Sakit. Yang pasti sakitnya sih. Karena Skylar. itemnya ini apa? Oh, Clock of Destiny Lightning udah jadi. Nah sebenarnya nggak bisa yang instant kill juga, cuman seenggaknya buang waktu buat buka regen atau recall. Iya. Sakit benda itu, oke. Sementara Nail mencoba untuk bisa masuk dan juga mengejar ke arah Skylar. Tapi Nail terlalu beresiko, tidak ada stack untuk pancarnya. Sementara Skylar sekarang masih mencari teman touring tuh. Iya, Kopdar di mana nih bos? Iya. Gue udah ditikum nih, bro. Iya. Titik kumpul. Udah ditikum nih bos. Gak apa-apa ditikum, jangan ditikung ya. Sedih soalnya. Tapi tarik ulur di area Lord dulu nih. Kalau ngelihat dari Lancelot versus Akai, ya Akai akan lebih enak buat megangin dulu Lord. Yap. Oke, ini dia waktunya Skylar pun masih berhasil kabur dari area tersebut dengan mempop up satu sprint yang dia milikin. Ini pakai nos ya nih. Langsung kabur dia dan gak tumbang dan ada informasi yang mahal. Yap. Source ultimate-nya udah ada yang keluar juga. Ya, harga yang habis juga dan bahkan Skylar membeli satu Wind Talker ya untuk menambahkan lagi extra movement speed. Tapi sebenarnya untuk harga yang nggak ada ini, kalau memang objektif mau diambil Aratio, ini sebenarnya adalah waktunya. Oke, dan untuk sejauh ini ya Skylar masih aman-aman aja. Take over Lord sekarang udah mulai dilakukan juga di mana Versik akan kembali memegang kendali atas Lord tersebut. Namun perbedaannya adalah di sini Nail yang masih menunggu waktu dan juga mengandalkan adanya Luke di depan yang mencari informasi. Dan Orange Buff sekarang sudah akan didapatkan oleh Skylar. Oke, Purple Buff kali ini akan diamankan terlebih dahulu, sedikit lagi yang tersisa. Dan sekarang Purple Buff-nya berhasil langsung diambil. Versik tertinggal dari sisi level. Versik berhasil dipukul mundur sedikit. Versik masih bisa masuk ke dalam area dari Lord tersebut. Gold lead yang dipegang sama Gig Fam ini udah mulai ke distract lagi dengan adanya split push power dari Cloud itu sendiri Om. Oke, depannya berbeda. Skylar berhasil langsung dihancurkan walaupun ada Dominion Fury. Guna untuk bisa menghancurkan lagi pergerakan dari Cloud, tapi coba lihat Cloud-nya sendiri di bagian atas. Tapi versi kali ini langsung dikejar lagi oleh Baloyski dan Aboynya memiliki satu misi yang berbeda karena Naomi dipukul mundur dan juga Baloyski tertangkap basah dengan adanya pergerakan dari Dairan. Tapi kali ini Nail mencoba untuk bisa langsung membantu pergerakan di mana Baloyski-nya tadi hampir saja terancam, tapi Dairan akan ke landing di area tersebut karena Dairan pun masih memiliki satu Petrify. Dairan berhasil memukul mundur pergerakan dari Baloyski dan sekarang siapa lagi yang akan mendapatkan Lord tersebut? Versiknya berhasil dihancurkan, Lordnya berhasil diamankan, bahkan Dairan pun menjadi korban selanjutnya. Marky mengejar ke arah Lemon, 1v1 situation, double kill berhasil didapatkan oleh Marky. Yes, dan combo Cloud dan juga Angela, tapi Skylar berhasil untuk dikejar. Oke, Skylar menancapkan gas yang begitu tinggi dari motornya dan Aboy memancing psikologis dari Skylar. Wah, ini Marky jadi ancaman loh. Yap, dia udah jadi sih. Kalau kita melihat dari itemnya Marky juga tadi dia udah punya beberapa ya. Dan salah satunya jelas ada corrosion tadi. Jadi ada efek slow tambahan. Dan basic attack dari Cloud itulah yang dimaksimalkan sekarang.
Iya, dan kombinasi sama Angelanya juga ini bakal susah banget untuk ngepanis dari Cloud itu sendiri. Oke, Wah. waduh, Marki boleh-boleh nih. Marki boleh-boleh penggunaan BMI yang begitu baik. Yap. Yep. Dan mungkin Marki menjadi salah satu senjata rahasia juga Ah. ya sekarang ya. Alright, dari Lord yang berhasil untuk Waduh. diamankan tadi. Sakit itu perut Aboy. Sakit kena tembak kayak begitu. Lord sekarang udah akan masuk lewat satu best top turret. Lord akan membantu Geekfam untuk bisa menghancurkan satu best turret ini yang ada di bagian atas Versik. Gak memiliki cukup banyak SP lagi dalam tubuhnya Skylar. Tepat berhadapan dengan Marki. Tapi di area tengah akan mereka berhasil untuk bisa menumbangkan satu turret itu kembali. Tapi Nailnya masih berusaha untuk bisa pergi dari tersebut dan Versik. Harus memasang badan guna untuk... Tapi Nail mencoba untuk masuk. Oke, Nailnya sing dan Skylar berhasil dihancurkan walaupun untuk kali ini Versik akan berhasil mendorong dengan satu MVP tapi ternyata Nailnya dan juga Baloyski mereka berhasil bekerja sama untuk bisa masuk dan tetap berada di dalam area defensif dari RRQ. Oke, penalty zone-nya mulai masuk lagi ke bagian depan tapi Naomi ada berhasil dikeluarkan, ada Betari berhasil dihancurkan sebentar untuk Markinya akan berfokus untuk bisa menghancur lagi karena satu bent utama ini dimiliki oleh RRQ dan skor 2-1. Wow, dan Geekfam berhasil untuk bisa mendapatkan 1 poin pertama mereka dan mengulur durasi untuk best of 5 kita. Tidak akan mudah jalan dari RRQ untuk bisa mensecure ke upper bracket kembali karena Geekfam